Oke, halo semuanya. Di sini saya akan mereview terkait dengan multimedia linear secara prinsipnya ya. Sekarang mau mereview dari produknya Arlintang terkait dengan hubungan antar makhluk hidup. Oke, mari kita mulai. Hai teman-teman, tahukah kalian bahwa setiap makhluk hidup di alam saling berhubungan satu sama lain loh? Nah, Hmm, hubungan ini disebut dengan simbiosis. hmm, Lalu, apa sih simbiosis itu? hmm, Simbiosis adalah hubungan yang istimewa antara dua makhluk hidup yang hidup bersama-sama. Makhluk hidup mengalami simbiosis untuk bertahan hidup di lingkungannya. ada redundansi Udah hafal pengulangan ya berarti ya. simbiosis itu? Simbiosis itu ada tiga ya teman-teman. Yang pertama Hmm, adalah simbiosis mutualisme, yang mutualisme. kedua simbiosis komensalisme, dan yang Hmm, ketiga adalah simbiosis parasitisme. parasitisme. Hmm, Pernah tidak kalian melihat burung jalak yang suka hinggap di punggung kerbau? Mereka sedang mencari kutu loh. Bagi burung jalak, kutu-kutu ini adalah makanan yang enak. Nah, kerbau juga hmm, merasa senang karena burung jalak membantunya membersihkan kutu yang membuat tubuhnya gatal. Jadi, hmm. burung jalak kenyang dan kerbau jadi bersih dari kutu. Inilah yang disebut sebagai hubungan saling menguntungkan atau Good. simbiosis mutualisme. Ada lagi Fokus. nih, hubungan antara anggrek dan pohon besar, salah satunya adalah pohon mangga. Karena tumbuh pendek, anggrek kesulitan mendapat cahaya matahari karena tertutupi oleh pohon-pohon besar. Hmm, Jadi, anggrek menempel pada batang pohon mangga supaya bisa mendapatkan cahaya. Nah, di sini anggrek diuntungkan karena bisa mendapatkan lebih banyak sinar matahari. hmm. Tapi pohon mangga tidak merasa terganggu atau diuntungkan oleh anggrek. Nah, ini disebut sebagai simbiosis komensalisme, di mana hanya satu makhluk hidup yang diuntungkan, sementara makhluk hidup yang lain tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Selanjutnya, ada nyamuk dan manusia. Saat nyamuk menggigit kita untuk menghisap darah, nyamuk itu merasa senang karena mendapatkan makanan untuk hidup dan bertelur. Tetapi kita sebagai manusia merasa tidak nyaman karena gigitan nyamuk bisa membuat kulit kita gatal. Gigitan nyamuk bisa membuat kita sakit seperti demam berdarah atau malaria. Jadi, dalam hubungan ini, nyamuk diuntungkan sementara kita menjadi dirugikan. Inilah yang disebut sebagai simbiosis parasitisme, di mana satu makhluk hidup diuntungkan sementara makhluk hidup yang lain itu dirugikan. Nah, sudah tahu kan apa itu simbiosis dan jenis-jenis simbiosis? Terima kasih ya sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga alam kita dan makhluk hidup di sekitar kita ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, sebentar kita cek itunya. SD kelas 4. Oke, good. Materinya nyaman juga dilihat untuk anak SD. Sebentar, kita cek itunya. Prasyaratnya siswa mempunyai pengetahuan dasar mengenai hubungan antar makhluk hidup. Hubungan antar makhluk hidup judulnya. Sih bentar. Misalnya gini kan. Ini kan sekolah dasar, berarti kan dasarnya kalau nggak salah baru dikasih tahu saat itu juga kan, saat multimedia ini ditampilkan ditayangkan gitu kan, dan itu terkait dengan hubungan antar makhluk hidup juga gitu. Harusnya ini salah, soalnya prasyarat itu adalah pengetahuan apa sih yang harus dimiliki sebelum sebelum memakai multimedia ini. Nah, kalau emang dia itu sudah tahu terus ngapain ada ini gitu kan, ya mending yang lain gitu. Tapi masalahnya ini adalah prasyarat, dan prasyarat itu syarat yang harus dimiliki untuk uh, melakukan pembelajaran ini gitu. Harusnya ini salah, bukan antara makhluk hidup. Misalnya seharusnya itu kayak apa ya, makhluk hidup, dasar makhluk hidup, bukan hubungannya gitu. Makhluk hidup itu ada apa aja misalnya kayak gitu, itu apa ya, itu prasyaratnya pokoknya itu. Terus nanti rencananya di
Kalau ngelas lalu metode linear hubungannya antar makhluk hidup. Sebentar, sorry, gangguan bentar. Dah. Oke, setelah penonton video good. Masalahnya it's good. Ini masuk ya, gambarnya masuk ya. Kan banyak kamu ilustrasi yang masuk itu tadi. Itu aja ilustrasi tadi gitu. Malah itu nanti ilustrasinya ada juga kan terkait gambar-gambar kayak apa ya tadi ya. Bentar. Nah ini kan gambar kan ini kan gambar ini malah gambar sih, malah animasinya yang aku ragukan, tapi gak masalah sih, yang penting harusnya ada gambar dimasukkan ya. Jadi yang front end-nya tadi dibenerin itu prinsip masa nggak ada sih, ini salah ya, ini pokoknya ini harus kamu harus tahu kayak pengetahuan itu ada 4, itu harus wajib tahu. Fakta itu apa, konsep itu apa, prosedur apa, prinsip itu apa, coba cari tahu dulu ya itu, soalnya mempengaruhi juga itu. Ini prinsipnya harusnya ada, cuman ini kok nggak ada itu. Ini benar-benar harus diperbaiki ya front end-nya tadi. Terus secara penilaian ini tadi sebentar, mari kita hitung-hitung dulu. Oke, pertama prinsip multimedia. Jadi ini tadi komposisinya oke sih, teks ada, gambar ada, tidak terselingkuh dengan baik. Oke. Spasialnya juga it's okay, dia malah tidak berjauhan dan berdekatan. Oke, malah aku suka sih kayak pas ilustrasi kamu giniin tadi, bagus. Terus temporalnya tadi kayaknya inilah yang membantunya yang suka hinggap di punggung kerbau. Inilah yang pendek anggrek mendasari sementara komensal ditentukan oleh anggrek. Nah, ini disebut sebagai simbiosis komensalisme, di mana hanya satu makhluk hidup yang diuntungkan sementara makhluk hidup yang lain tidak dirugikan atau tidak apa sih temporalnya for is good, soalnya emang kan nyamuk dan manusia. Saat nyamuk menggigit kita, oke, temporalnya it's bagus. Terus terkait dengan coherence-nya yang mengganggu yang ini lingkungasis. Kedua, jika melihat burung jalak yang suka berhubungan satu sama. Hai teman-teman, tahukah kalian bahwa nggak ada coherence, semuanya masuk juga. Oke, it's good. Modalitinya itu terjadi ada prinsip modalitinya tuh ada yang dia itu tuh masih ada yang bergantung dengan teks yang ada di layar. Misalnya ketika ini karena ini cuma ininya saling menguntungkan, itu bagus. Cuman ada yang kayak yang panjang sih, ini salah satu diuntungkan hanya tidak dirugikan. Ini sebenarnya apa ya, ini kayak ada modalitinya itu menyalahi sih, soalnya ini malah kayak kamu kan membaca ini semua, dan ini sebenarnya bisa diwakili kayak simbiosis komensalisme sama dengan kayak yang tadi, misalnya kamu lebih baiknya kayak anggrek diuntungkan, habis itu pohonnya
tidak diuntungkan atau dirugikan gitu. Itu sebenarnya lebih oke loh, lebih oke. Jadi tidak bergantung dengan teks yang iya ada kak panjang gitu kan. Meskipun ini inti itu sebenarnya bisa diwakilkan gitu. Dan itu lebih bagus kalau yang saran gue tadi. Terus ini juga sih, ini aku kayak apa, kontras banget dengan backgroundnya, jadi kurang nyaman juga. Oke, redundansinya terjadi sih tadi ketika ininya juga apa, ketika menyebutkan ini. Terus personalisasinya oke, interaktivitinya mengajak kayak itu tuh, jadi kayak engage dengan itunya, it's okay. Siapa tadi ada kayak Mutualisme. Kedua, rasitisme. Burung jalak yang suka hingga jalak. Ini mutualisme. Baik, supaya bisa oke, aman suaranya. Terus signaling tuh kurang sih, apalagi yang mana ya, kayak mana sih tadi hubungan. Nah, ini sebenarnya ada yang butuh di signaling. Sebenarnya yang jadi kekuatan itu adalah, kata kuncinya adalah hubungan istimewa kan. Itu jadi kata kunci sebenarnya. Signaling kan membantu kita untuk membantu belajar untuk bagaimana memahami itu dengan cepat gitu kan. Nah, di sini tuh sebenarnya kasih aja poin sebenarnya yang diintikan itu yang sebelah mananya. Karena ini kalau yang dari definisi ini yang jadi penting itu adalah hubungan istimewa gitu kan. Kayak aku dan dia. Ya, maksudnya ya kayak itu. Ya, jadi begitu. Signalnya kurang. Individual difference-nya it's okay karena kamu kayak memperhatikan banget dengan anak SD dengan visualisasi yang seperti itu, dengan pembawaan seperti ini, multimedia seperti ini. It's okay, it's good. Oke, nilainya ini tinggi, di atas KKM, tinggi jauh. Oke, mau apakah mau direvisi atau tidak, tapi harusnya gak sih, kan ada yang antri gitu guys. Ya adalah ya, udah gitu aja dari saya. Oke, terima kasih.